Sebagaimana juga pada bidang-bidang lainnya terdapat program yaitu peningkatan sarana prasarana bagi pengolah ikan atau UPI, unit pengolah ikan. Program yang diberikan berupa peningkatan sarana prasarana pengolahan ikan. Dinas Perikanan melalui Sekretaris Dinas, Rohyan Aglan, memaparkan program-program yang ada di Dinas Perikanan. Beliau menambahkan, Dinas Perikanan dalam waktu dekat akan menggelar festival bertema Serang Aquatic Festival pada tanggal 7 November di Pendopo, Kabupaten Serang. Mari kita simak pemaparan lengkapnya. Selasa 31 Oktober 2023, Serang, Media Liputan 86, wilayah Provinsi Banten, melaporkan. Saya Rohyan Aglan, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Serang. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perikanan sekaligus program-program yang sudah dilaksanakan di dalamnya. Dinas Perikanan Kabupaten Serang terdiri dari 3 bidang. Yang pertama bidang perikanan tangkap, yang kedua bidang perikanan budidaya, dan yang ketiga bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya ikan. Pada bidang perikanan tangkap terdapat program pengelolaan perikanan tangkap, di mana dalam program ini kita memberikan bantuan-bantuan kepada para nelayan atau pelaku usaha perikanan yang bergerak di bidang penangkapan ikan. Program yang diberikan berupa sarana prasarana penangkapan ikan seperti perahu, kemudian juga alat tangkap, juga mesin kapal itu sendiri. Diharapkan dari program-program ini ada peningkatan hasil tangkapan para nelayan sehari-hari di kawasan pesisir di Kabupaten Serang. Dan para nelayan yang ada di Kabupaten Serang terdapat di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Cinangka, kemudian Kecamatan Anyer, kemudian Kecamatan Pulau Ampel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Keramat Batu, Kecamatan Pontang, Tayasa, dan Tanaka. Itu merupakan 8 kecamatan besar yang ada di Kabupaten Serang, di mana para nelayannya dibina secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Serang, khususnya pada bidang perikanan tangkap. Demikian juga dengan program-program perikanan tangkap tentu diberikan pada nelayan-nelayan di 8 kecamatan itu. Kemudian pada bidang perikanan budidaya terdapat program pengelolaan perikanan budidaya. Program-program yang telah diberikan kepada para pembudidaya ikan, baik perikanan budidaya air tawar, perikanan budidaya air payau, maupun perikanan budidaya air laut. Program yang diberikan berupa peningkatan sarana prasarana budidaya seperti tentu saja sarana budidaya, kemudian peralatan, kemudian bibit ikan, kemudian juga pakan juga, dan sarana obat-obatan yang lainnya yang mendukung proses budidaya pada bidang perikanan budidaya. Ini menyeluruh dan merata di seluruh sektor bidang perikanan budidaya, yaitu perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, maupun perikanan budidaya air laut. Kemudian pada bidang pengolahan, pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya ikan, sebagaimana juga pada bidang-bidang lainnya terdapat program yaitu peningkatan sarana prasarana bagi pengolah ikan atau UPI, unit pengolah ikan. Program yang diberikan berupa peningkatan sarana prasarana pengolahan ikan, berupa rehabilitasi unit pengolah ikan pada pengolah ikan, termasuk juga peningkatan sarana prasarana pengolah ikannya. Kita harapkan juga dari peningkatan sarana prasarana ini terdapat peningkatan produksi dan kapasitas produksinya juga dari hasil olahan yang dilakukan oleh para pengolah ikan. Konsep ada 3B ini merupakan satu konsep bidang besar, konsep perikanan pembinaan mulai dari hulu sampai hilir. Dari
di mana para pelaku usaha perikanan ada yang membesarkan, kemudian juga ada yang mengolah hasil perikanan dalam rangka peningkatan nilai tambah perikanan itu sendiri. Syarat-syarat bagi masyarakat pelaku usaha perikanan tentunya yang berminat untuk mendapatkan program pada Dinas Perikanan tentu saja harus berkelompok, karena program diberikan bukan pada perorangan tapi harus berkelompok. Kelompok pembudidaya ikan bagi para pembudidaya, kemudian kelompok usaha bersama bagi nelayan, atau poklasar, kelompok pengolah di pemasar bagi pengolah ikan. Jadi masyarakat harus berbentuk kelompok dahulu yang kemudian dibentuk dimulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, sampai kemudian keabsahannya dikirimkan ke Dinas Perikanan. Jadi harus berkelompok, kemudian disahkan oleh kepala desa, kemudian setelah terbentuk kelompok, pengajuan bisa diberikan melalui langsung kepada pemerintah daerah Kabupaten Serang atau kepada Dinas Perikanan. Isi dari proposal itu sendiri, di samping dengan pengajuan, tentu saja rincian pengajuannya kemudian dilampirkan dengan surat keputusan dari kantor desa yang merupakan keabsahan dari pembentukan kelompok itu sendiri. Kemudian juga dilengkapi dengan tanda pengenal, kemudian kebutuhan kelompok itu sendiri, kemudian juga domisili, kemudian juga bagi perikanan budidaya juga disertai dengan dokumen-dokumen atau foto-foto lokasi budidayanya. Demikian juga dengan perikanan tangkap, dilengkapi dengan dokumen-dokumen bahwa dia sudah melakukan usaha penangkapan ikan. Demikian juga bagi pengolah ikan, dia sudah melakukan pengolahan ikan, kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumennya sebagai bagian dari kelengkapan proposal itu sendiri. Kurang lebih seperti itu secara umum persyaratan bagi pelaku usaha perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya maupun pengolah. Bagi yang mengajukan, sampaikan saja proposalnya, diajukan seperti apa isinya, kemudian dilampirkan dengan surat keputusan pembentukan kelompok, kemudian juga disertai juga dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari kelompok itu sendiri, ada pengurus-pengurusnya, kemudian juga identitas dari kelompok itu sendiri, kemudian juga surat keterangan domisili dan dokumen-dokumen kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha perikanan. Demikian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dari kami selaku Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Serang. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini, tepatnya di tanggal 7 November tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Serang berencana akan melaksanakan kegiatan yang bernama Serang Aquatic Festival. Satu wahana, satu media yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di kaum milenial, tentang dunia perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Tentu informasi dari bidang-bidang yang ada di dalam Dinas Perikanan yang akan tersampaikan, mulai dari perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, kemudian juga perikanan pengolahan hasil perikanan. Kemudian juga kita bertujuan selain memberi informasi tentang dunia perikanan, juga memberikan edukasi bagi masyarakat umum juga, karena di dalamnya banyak informasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha perikanan, seperti juga kita libatkan dalam proses kegiatan Serang Aquatic Festival adalah dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Serang, seperti Universitas Tirtaesa, kemudian Sekolah Tinggi Perikanan, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan perikanan. Kita minta untuk memberikan dan menyampaikan teknologi yang sudah dikembangkan dari masing-masing perguruan tinggi juga. Kemudian kita mengundang instansi-instansi yang terkait dengan Dinas Perikanan yang informasinya sangat bermanfaat bagi dunia perikanan, seperti BMKG, kemudian juga Badan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yang informasi sangat penting bagi pelaku usaha perikanan. Untuk meramaikan kegiatan Serang Aquatic Festival juga diramaikan dengan lomba-lomba yang mendukung acara ini, maksud seperti lomba foto perikanan dengan tema perikanan di balik lensa. Ini juga bisa diikuti oleh secara umum masyarakat maupun siswa dan mahasiswa. Kemudian juga dan persyaratannya, lokasinya berada di Kabupaten Serang. Lokasi dunia perikanan yang ada di Kabupaten Serang. Lomba foto perikanan. Kemudian ada lomba mewarnai yang diikuti oleh
anak-anak atau adik-adik dari pendidikan usia dini, lebih untuk pendekatan dan pendidikan secara dini dari dini kepada para adik-adik kita, sehingga mengenal dunia perikanan dengan cara mewarnai objek-objek perikanan yang nanti panitia kita persiapkan juga. Kemudian juga ada lomba inovasi yang berisi artikel perikanan dan teknologi terapan perikanan. Ini juga bisa diikuti oleh para mahasiswa dan masyarakat umum, tentu pelaku usaha perikanan. Dan juga terdapat lomba aquascape, tentu bagi para hobi, para penggemar atau pembuat akuarium, kita fasilitasi untuk adanya lomba aquascape, sehingga ini juga merupakan kita informasikan merupakan satu bentuk kegiatan perikanan yang punya potensi untuk menjadi peluang pasar di dunia perikanan. Kemudian juga diisi dengan acara talk show, bincang-bincang secara interaksi bagi pelaku usaha perikanan, kemudian juga unsur swasta, unsur pemerintah juga, unsur perguruan tinggi juga, unsur pegiat lingkungan juga yang dihadirkan untuk menjadi pembicara acara talk show, dan tentu saja diramaikan oleh para mahasiswa dan pelaku usaha perikanan. Dan harapannya juga informasi ini juga bisa dimanfaatkan. Ya, tidak lupa juga unsur perbankan atau lembaga keuangan yang membantu proses ketika masyarakat ingin melakukan usaha di dunia perikanan, barangkali bisa mendapatkan dukungan juga. Ada program-program dari lembaga keuangan yang dapat membantu permodalan masyarakat yang ingin melakukan usaha di bidang perikanan. Kemudian juga isi dari Serang Aquatic Festival selain lomba-lomba tadi disampaikan, tentu berupa pameran-pameran atau booth-booth, stand-stand yang diisi dengan konten-konten dunia perikanan, mulai dari misalnya perikanan tangkap dengan alat tangkapnya, kemudian juga cara pengguna alat tangkap, ikan apa saja yang diperoleh, kemudian juga dari budidaya, tentang teknologi yang sudah diterapkan oleh masyarakat seperti apa nanti akan ditampilkan juga. Kemudian juga dari bidang pengolahan akan ditampilkan olahan-olahan hasil perikanan seperti makanan-makanan kerupuk ikan, kemudian abon ikan, dendeng ikan, dan lain sebagainya. Semuanya akan ditampilkan di ajang Serang Aquatic Festival. Ini menunjukkan bahwa perikanan di kabupaten juga cukup luas. Kemudian juga tidak kalah pentingnya akan ditampilkan juga hewan-hewan atau biota di laut pesisir seperti bintang laut juga, kemudian juga biota-biota yang lainnya yang menunjukkan bahwa di kabupaten juga memiliki potensi wisata maritim yang bisa dikembangkan, karena terdapat juga biota-biota yang cukup baik, cukup bagus, dan cukup potensial menjadi kawasan wisata maritim. Itu merupakan secara umum, dan tidak lupa juga dilengkapi dengan stand-stand UMKM para pengolah hasil perikanan yang nantinya diisi para UMKM tadi, sekaligus juga untuk memperkenalkan produk-produk yang sudah dibuat oleh masyarakat pelaku usaha perikanan. Dan sekaligus kegiatan itu menunjukkan bahwa di samping tadi informasi-informasi tentang dunia perikanan, kemudian juga edukasi perikanan, juga memberikan informasi tentang pasar perikanan itu ternyata merupakan bagian dari alternatif usaha bagi kehidupan kita di sekeliling kita, dan itu juga potensial. Itu kurang lebih informasi kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dalam waktu dekat, tepatnya tanggal 7 November tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan.